Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih dengan Ustazah Zian di pelajaran tematik. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 2, pembelajaran 1 dan 2. Tapi sebelum mulai, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu yuk. Kita baca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memudahkan kita dalam memahami materi pada hari ini. Sekarang yuk kita mulai saja simak video pembelajaran tematik Ustazah hari ini. Silahkan. Nah, sekarang kita akan belajar tentang energi ya. Energi itu adalah kemampuan suatu benda untuk melakukan usaha atau kerja. Nah, di sini Ustazah ada macam-macam sumber energi yang diperlukan manusia. Yang pertama ada energi dari makanan. Energi yang kita dapatkan diperoleh dari makanan yang mengandung karbohidrat. Ada nasi, ada tepung, jagung, kentang, sagu, dan umbi-umbian. Nah, itu merupakan energi dari makanan ya. Yang kedua ada energi dari listrik. Pasti kita membutuhkan listrik ya di kehidupan sehari-hari. Misalkan untuk telepon genggam atau handphone. Ada juga untuk setrika, rice cooker, dan masih banyak lagi ya yang menggunakan energi dari listrik. Yang ketiga ada energi dari panas matahari. Panas matahari mempunyai banyak manfaat. Nah, untuk bagi manusia bisa juga digunakan untuk menjemur pakaian, mengeringkan makanan, atau menjadi penerangan cahaya pada siang hari. Dan yang keempat, energi dari minyak bumi. Nah, energi dari minyak bumi dan gas bumi diperlukan manusia untuk menunjang kegiatan sehari-hari. Seperti kalian naik motor atau naik mobil. Nah, itu menggunakan energi dari minyak bumi. Nah, ini dia macam-macam sumber energi yang diperlukan manusia. Nah, sekarang kita akan belajar tentang alat elektronik yang kita gunakan sehari-hari memanfaatkan perubahan bentuk energi. Nah, energi juga bisa berubah ya. Contohnya apa? Yang pertama, ada energi listrik menjadi energi panas. Misalnya ada setrika, rice cooker, dan oven. Yang kedua, ada energi listrik berubah menjadi energi gerak. Misalnya ada kipas angin, ada blender ya. Nah, yang ketiga ada energi listrik berubah menjadi energi cahaya. Misalnya lampu ya, lampu menggunakan perubahannya energi listrik menjadi energi cahaya. Yang keempat ada energi listrik berubah menjadi energi bunyi. Ada radio, ada speaker, atau juga ada gitar listrik. Yang kelima ada energi gerak berubah menjadi energi listrik. Contohnya air terjun yang menggerakkan generator pembangkit listrik. Yang selanjutnya ada energi kimia menjadi energi listrik. Contohnya ada baterai dan aki digunakan untuk menyalakan peralatan listrik. Nah, aki kan berasal dari energi kimia ya. Yang ketujuh ada energi kimia berubah menjadi energi gerak. Nah, contohnya apa? Makanan yang kalian makan itu sebagai sumber energi untuk tubuh. Nah, ini dia alat-alat atau kegiatan kegunaan sehari-hari memanfaatkan perubahan bentuk energi. Selanjutnya kita akan belajar tentang perilaku hemat energi. Pasti energi itu harus kita hemat ya, karena harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Bagaimana caranya? Yang pertama, menggunakan listrik seperlunya saja. Misalnya mematikan televisi, komputer, dan lampu jika sudah tidak digunakan. Yang kedua, mengeringkan pakaian secara alami dengan sinar matahari. Yang ketiga, menggunakan peralatan listrik hemat energi. Misalnya menggunakan lampu listrik yang hemat energi. Yang keempat, menggunakan peralatan listrik yang ramah lingkungan. Misalnya menggunakan kipas angin untuk menggantikan AC yang menggunakan freon ya. Yang kelima, mendesain rumah hemat energi. Misalnya ada pencahayaan yang baik, ventilasi, mengurangi penggunaan lampu di siang hari, terus mempergunakan bahan bangunan yang dapat mendinginkan suhu dalam ruangan. Jadi kalian tidak perlu sering-sering memakai AC ya.
Terus juga meletakkan tanaman hias di dalam rumah untuk menyejukkan udara di ruangan di sekitarnya dan sebagainya. Yang keenam, memakai sumber daya air seperlunya. Misalnya tidak menggunakan air secara berlebihan ya. Mematikan keran kalau kalian sudah selesai embernya penuh atau baknya penuh, kalian matikan. Nah, itu merupakan perilaku hemat energi. Nah, sekarang tahukah kamu bahwa untuk membuat satu rim kertas berukuran A4 yang biasa kalian lihat, nah itu ternyata memerlukan satu pohon yang usianya 5 tahun. Jadi ketika kita menghemat kertas, kita juga menghemat penggunaan energi. Karena pembuatan kertas membutuhkan energi yang besar, terutama energi listrik. Nah, selain itu juga menghemat kertas berarti kita telah menjaga kelestarian pohon di sekitar kita. Kita semua berhak menggunakan kertas. Kita punya hak nih untuk menggunakan kertas, mendapatkan kertas. Tetapi kita juga berkewajiban menjaga kelestarian lingkungan hidup. Maka kita harus lakukan adalah menghemat kertas, menghemat penggunaan kertas. Jadi kalau ada kertas, kalian jangan disobek-sobek ya. Terus kalian juga harus digunakan dengan sebaik-baiknya. Nah, sekarang kita akan belajar pelaksanaan hak dan kewajiban. Pelaksanaan hak dan kewajiban harus seimbang. Contohnya, kita berhak menggunakan listrik, kita juga wajib membayar tagihan listrik. Jadi juga sama, kita mempunyai hak untuk mendapatkan kertas, menggunakan kertas, tapi kita juga berkewajiban untuk menghemat kertas tersebut. Nah, sebelum menerima hak, kita harus melaksanakan kewajiban terlebih dahulu. Menghemat penggunaan listrik termasuk kewajiban kita. Alhamdulillah, video pembelajaran tematik Ustazah sudah selesai. Terima kasih ya yang sudah menonton videonya Ustazah. Semoga bermanfaat buat kalian semua dan kalian dapat memahami materi tersebut. Ustazah pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video pembelajaran tematik selanjutnya. Dadah.